Film ini berkisah tentang 5 kandidat prom queen dalam pesta perpisahan sekolah atau prom night yang terjebak dalam teror yang tidak mereka ketahui, di mana setiap orang bisa jadi adalah pembunuhnya. Saat satu persatu gadis populer mulai tewas secara mengenaskan, kita dipaksa untuk mencari siapa sebenarnya pelaku di balik semua kematian yang mengerikan itu. Kalau kalian nebak pelakunya adalah korban bully, jawaban kalian pasti salah. Untuk tahu kebenarannya, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Cerita dibuka dengan narasi dari seorang gadis bernama Lori, membuka cerita dengan narasi tentang keluarganya di kota Sadie, kota yang diyakini terkutuk karena sering membuat penduduknya hilang kendali. Keluarga Lori bahkan dianggap sebagai sumber kutukan utama. Snap. Di sekolah, kekuasaan dipegang oleh wakil kepala sekolah bernama Bracken, mantan pengelola biara yang berambisi membersihkan citra buruk kota Sadie. Sementara itu, kepala sekolah yang bernama Wayland hanyalah boneka di bawah kendali Bracken. Days to go until senior prom. Di sisi lain, Lavai, si reporter sekolah, sibuk memberitakan persiapan prom night angkatan 88 yang tinggal 2 hari lagi. Puncak acara tersebut adalah pemilihan prom queen. Kandidatnya meliputi 1 Tiffany Falconer, si tukang bully, yang kedua Christine Renaud, si gadis pemberontak, yang ketiga ada geng Tiffany yang diantaranya ada Linda, ada Debbie, ada Melissa, dan yang terakhir adalah Lori Granger yang bertekad menang demi memulihkan martabat keluarganya. Bukan tanpa alasan, di Sadie, nama keluarga Lori itu udah dicap buruk. Reputasi ibunya bukan sekedar gosip miring belaka, tapi beban mental yang bikin Lori selalu dipandang sebelah mata. Dia pengen ngebuktiin nih kalau dia itu bisa hidup normal dan berprestasi gitu ya, meskipun darah keluarga terkutuk mengalir di tubuhnya. Ya, Lori mendapat dukungan penuh dari sahabatnya bernama Megan, yang meski tidak tertarik pada kontes tersebut, Megan tetap setia berdiri di pihak Lori. Megan thinks prom is super lame, but she's got my back. Di dalam kelas, perundungan terhadap Davin merembet hingga merundung Lori. Tak terima sahabatnya dibully, Megan secara spontan mengeluarkan pisau dari tasnya. Dan Megan. Gotcha. That's not funny. ternyata aksi itu hanyalah prank gila dari Megan untuk menteror mental seluruh kelas. Sepulang sekolah, Lori pergi ke sebuah toko baju untuk mencari gaun yang akan digunakannya pada saat prom night nanti. Usai dari toko baju, Lori menuju tempat magangnya. Di sana, ia bertemu pacar Tiffany. Tatapan keduanya menyiratkan ada ketertarikan yang terpendam. Begitu Tiffany pergi, Taylor diam-diam menemui Lori untuk mengenang kedekatan mereka semasa kecil dulu. So you still want to? Ever since we were kids, you always had these. Di rumah, Lori meminta restu ibunya untuk mengikuti kontes prom queen. Sang ibu menanggapi dengan sebuah cerita yang dimana ternyata ibu Lori adalah mantan kandidat serupa yang dulu tereliminasi akibat reputasi buruk kekasihnya. Nah, sementara itu Tiffany sibuk mencoba gaun dengan dukungan penuh dari ibunya bernama Mary, serta pujian dari sahabatnya bernama Melissa. You like it? I love it. Malam H-1 sebelum prom night, Christy yang baru selesai dengan transaksi terlarangnya, tanpa dia sadari sesosok bertopeng mengikutinya dari belakang. Hello? Keesokan paginya, Bracken melakukan gladi bersih bersama para kandidat kecuali Christy. Ketidakhadiran Christy itu membuat Tiffany dan gengnya semakin jemawa bahwa mahkota prom queen sudah pasti menjadi milik Tiffany. Sore harinya, saat Lori mau berangkat ke tempat magangnya, tiba-tiba Tiffany menghampiri Lori dan dengan sinis meminta Lori untuk mengundurkan diri. Lebih lanjut, Tiffany juga mengucapkan kata-kata yang bikin hati Lori nyesek, yang intinya tuh gini, cuma karena Lori pakai mahkota bukan berarti darah pembunuh di diri Lori itu akan hilang. Don't cross me. Sementara kandidat lain sibuk mempersiapkan diri mereka untuk penampilan malam nanti, Lori justru sibuk dengan pekerjaan magangnya.
Selesai dengan magangnya, Lori langsung bersiap untuk prom night. Dan sebelum berangkat, Lori mendapatkan dukungan dari ibunya yang membuat Lori yakin bahwa dia mampu memenangkan kontes itu. Singkat cerita, semua siswa sudah mulai berdatangan dan memadati sekolah. Lavai, si reporter sekolah, meliput situasi itu dengan menyinggung kisah kelam di balik tragedi pembunuhan yang menyeret nama ibunya Lori sebagai tersangka. Iya, buat orang lain itu berita menarik ya, tapi buat Lori itu adalah luka lama yang terus digaruk gitu ya. Beban mental ini yang bikin mental Lori sebenarnya udah koclak sebelum pesta dimulai. Tidak lama, prom night pun dimulai. At 11 p.m. for your prom. Ibu Bracken meminta semua kandidat untuk naik ke atas panggung. Namun yang berdiri di atas panggung sebagai kandidat prom queen hanya Lori seorang. Dan tiba-tiba ya, rupanya Tiffany dan gengnya keluar dengan tarian dan cukup seksi ya. Hal itu membuat Lori merasa dikerjai. Lori pun langsung turun dari panggung. Melihat Lori sedikit murung, Meghan pun mencoba menenangkan Lori. I probably didn't even notice you. Di situasi lain, setelah Linda berganti pakaian, Linda pergi ke sebuah ruangan yang agak gelap bersama si pacarnya. Niat hati ingin menikmati waktu berdua, alhasil Linda malah melihat pamflet bergambar dirinya berserakan dengan banyak coretan. Linda emosi, dan tidak lama terdengar suara pintu terbuka. Linda menghampiri dengan emosi, namun entah kenapa tiba-tiba suasana menjadi sepi. Dan saat Linda muncul dari kegelapan, ia melihat hal itu, kekasih Linda panik. Dia mencoba lari dan melawan, namun ya, meskipun terluka, dia masih bisa melawan hingga pada akhirnya kekasih Linda itu mencoba kabur. Namun sayang, tangannya tidak bisa membuka pintu, sehingga sementara itu di lantai pesta, Taylor menemui Lori. Mereka saling memuji, dan hal itu disaksikan oleh salah satu teman Tiffany. Namun saat romansa mulai bertumbuh, tiba-tiba saja seorang siswa berteriak karena melihat kepala Tiffany di dalam sebuah baskom minuman. Semua orang panik, mengira Tiffany beneran terpenggal. Tiffany marah kepada Meghan karena yang bisa melakukan prank semacam itu cuma Meghan saja. This is not the behavior of a Shadyside prom queen. Kali ini Lori menganggap apa yang dilakukan oleh Meghan sedikit keterlaluan. Dia khawatir perilaku Meghan itu akan mempengaruhi penilaian terhadapnya. Meghan pun meminta maaf dan menyesali perbuatannya. I need a fucking joint. Sementara itu, di sisi lain, Debbie yang melihat Tiffany asik berjoget dengan Melissa bercerita kepada kekasihnya, Jude, bahwa Debbie sebetulnya agak iri dengan Melissa karena Tiffany terlihat seolah lebih dekat dengan Melissa ketimbang dirinya. Mendengar ucapan itu, Jude kemudian mengajak Debbie pergi ke sebuah ruangan sepi. Jude berkata bahwa dia memiliki sesuatu yang ingin dia berikan kepada Debbie. Tiba di ruangan basement, Jude memberikan sebuah kalung. Setelah kalung itu dipasang di leher Debbie, Debbie memberikan Jude sebuah ciuman mesra. Namun tidak lama, It was as big as a Debbie histeris melihat hal itu dan mencoba untuk lari. Namun dia terpojok sampai pada akhirnya di situasi lain, saat Meghan duduk termenung, dia melihat Jimmy, kekasih Christy. Meghan langsung menghampirinya. Alasan Meghan menghampiri Jimmy adalah untuk menanyakan keberadaan Christy. Sebab sesaat setelah Meghan memesan barang haram kepada Christy, Christy tidak kunjung terdengar kabarnya. Jimmy kemudian menjawab bahwa dia juga sedang mencarinya. Namun selama 48 jam pencariannya, dia tidak menemukan sedikit pun petunjuk tentang keberadaan Christy. Mendengar kabar itu, Meghan memutuskan berjalan-jalan untuk menenangkan dirinya. Di sisi lain, Lori mendapat sebuah buket bunga yang berisi sebuah tulisan, "Semoga kau tidak meninggal dalam keadaan lemas." Dari seorang yang entah siapa.
Ya, hal itu seketika saja membuat Lori merasa tidak nyaman. Sesaat setelah mengambil bunga itu, Tiffany mencegat Lori dan menanyakan dari mana Lori mendapatkan bunga itu. Di sini Tiffany menunjukkan kecemburuannya kepada Lori karena sebenarnya Tiffany udah tahu kalau Tyler itu suka mencuri-curi pandang dengan Lori. Lori pun diam saja. Melihat ekspresi Lori yang tenang, Tiffany menceritakan kisah kelam di mana dulu ada seorang wanita biasa yang jatuh cinta kepada seorang pria kaya. Awalnya hubungan mereka baik-baik saja, namun hingga pada saat perut wanita itu mulai membesar, si pria malah pergi meninggalkan wanita itu. Wanita itu sadar bahwa dia hanya dipermainkan. Kemudian wanita itu pergi mencari keberadaan si pria itu dan saat pria itu ditemukan, si wanita itu langsung menghunuskan sebilah pisau ke lehernya dan meninggalkan jasad pria itu di pinggir sungai yang kotor. Sejak saat itu, warga Shadyside terus membicarakan wanita itu. Polisi juga tidak mampu membuktikan dan menangkap wanita itu. Dan wanita yang diceritakan Tiffany itu adalah ibunya Lori. Melissa yang menganggap Tiffany sudah keterlaluan dengan lembut meminta Tiffany untuk menghentikan itu. Kemudian karena merasa muak dan kecewa, Melissa langsung pergi meninggalkan Tiffany dan segera menemui Lori. Setelah touch up di toilet menggunakan make up milik Melissa, Lori kembali ke lantai pesta dengan penuh percaya diri. Melissa menghampiri Lori dengan ramah. Tiffany yang melihat hal itu mencoba mengganggu. Melissa melawan. Tiffany tidak terima. Tiffany kemudian meminta Melissa untuk mengembalikan gaun milik Tiffany yang dikenakannya. Thanks. Mimi. This is funny. Now you're talking to me. Leave me alone. Di kamar mandi dengan rasa penuh kesal, Melissa melepaskan gaun milik Tiffany yang dikenakannya. Di sana, Melissa juga mencoba menenangkan diri. Dan saat perasaannya mulai tenang, tiba-tiba saja seorang bertopeng muncul. Melissa pun lari, namun Melissa terpojok. Melissa pasrah dan... Di lantai pesta, Tiffany yang merasa sangat tersaingi oleh Lori pergi menemui Tyler dan dengan nada sinis mengancam Tyler agar tidak mempermainkannya. Namun, bukannya menurut, Tyler malah memutuskan hubungannya dengan Tiffany. Di sisi lain, Megan terlihat antusias saat melihat teman sekelasnya membakar sebatang rokok aroma Jamaika. Dan selesai nyebat, kekasih Melissa menemui Megan dan menanyakan keberadaan Melissa. Dan sesaat setelah Megan menjawab pertanyaan itu, dari balik pintu dia melihat seorang bermantel lewat. Megan pun segera keluar untuk melihatnya. What the fuck? Saat Megan memperhatikan sekitar, Davin datang dan menyapa Megan. Sementara itu, Tiffany semakin terbakar melihat Tyler yang mendekati Lori. Dan saat Tyler hendak mencium Lori, So is it just gonna be stolen glances all night, or are you gonna... Lori! ya, Megan langsung menarik Lori dan menceritakan tentang apa yang dilihatnya. Megan berkata meskipun mungkin akan terdengar aneh, namun Megan menaruh kecurigaan tentang orang itu. Apalagi jika dikaitkan dengan beberapa teman sekelasnya yang tidak diketahui pada pergi kemana gitu ya. Lori menanggapi informasi itu dengan biasa. Lori menganggap Megan saat ini sedang mabuk berat. Mendengar respon Lori yang seperti itu, Megan mencoba mengingatkan Lori dan menyadarkannya tentang situasi yang mulai aneh. Mulai dari listrik yang beberapa kali nyala mati, peserta prom queen yang hanya tinggal berdua, Capsek dan Wakasek yang entah kemana, dan hal lain yang membuat situasi menjadi terasa aneh. Tapi meskipun begitu, Lori tetap ngeyel. Megan kemudian berkata dia ingin menyelamatkan Lori. Lori bingung nih, emangnya siapa yang akan mencelakai Lori? Megan pun menyebutkan beberapa nama. Namun, Lori malah berkata bahwa saat ini Lori ingin menikmati malam pesta dengan keseruan. Lori juga berkata dengan nada yang tinggi bahwa Lori tidak punya tanggung jawab untuk menjaga Megan di saat Megan sedang mabuk berat. Merasa kecewa dengan ucapan Lori, Megan dengan sedikit emosi meninggalkan Lori. Setelah itu, Tyler mengajak Lori ke ruangan yang sepi. Maksud hati ingin melakukan begituan bersama Lori. Lori yang masih nggak enak dengan perilakunya terhadap Megan menunjukkan bahasa penolakan. Tyler berusaha merayu, namun tiba-tiba Lori berteriak histeris.
dan segera lari meninggalkan ruangan itu. Di sisi lain, Megan mencoba menerjemahkan apa yang terjadi selama dalam pesta. Kemudian, Megan mengingat satu celetukan dari Taylor kalau June suka mojok di ruangan basement bersama Debbie. Mengingat basement adalah tempat panel listrik berada, Megan memutuskan untuk memulai pengungkapannya dari basement. Megan berpikir listrik yang nyala mati bisa saja karena ada gangguan di lantai basement. Saat sampai di basement, Megan dikejutkan dengan kondisi penjaga sekolah yang mengenaskan. Megan semakin histeris ketika dia juga melihat Jude dan Debbie dengan keadaan yang tidak kalah mengenaskan. Teriakan Megan itu terdengar oleh Lori. Lori pun segera menemui Megan di basement. Dan saat bertemu, mereka memutuskan untuk segera pergi. Namun saat mau keluar basement, pintu keluar terkunci. Lori dan Megan pun mencoba mencari jalan lain. Namun suara langkah kaki yang terdengar dari kejauhan membuat mereka harus sedikit mengendap-endap. Dan saat berhasil lari dari ruangan panel listrik, Lori dan Megan menemukan sebuah buku berisi daftar orang yang menjadi target seorang bertopeng itu. Lorong yang gelap dan psikopat yang semakin dekat membuat Lori dan Megan panik. Untungnya, Megan dengan segera memecahkan kaca ventilasi dan menjadikannya jalan keluar untuk lari dari pengejaran psikopat itu. Dan saat pelarian Lori sampai di lantai pesta, Lori mendengar sebuah pengumuman bahwa dirinya terpilih sebagai prom queen angkatan ke-88. Namun, Lori masih ketakutan. Lori Granger! Dan saat seorang bertopeng itu mulai menyusul Lori ke lantai pesta, tiba-tiba saja semua orang histeris melihat hal itu. Dan seorang bertopeng seolah semakin panas saat melihat kepala sekolah memasangkan mahkota di kepala Lori. Stay back! Okay, easy now. Lori yang merasa terpojok, terjatuh dan lemas. Untungnya Megan segera mengalihkan perhatian seorang bertopeng itu sesaat sebelum mengayunkan kampaknya ke arah Lori. Namun Megan juga terjatuh. Dan sesaat sebelum seseorang bertopeng itu mengayunkan kampaknya ke arah Megan, Lori langsung berteriak dan menusukkan mahkota prom queen ke mata seorang bertopeng itu. Dan saat topeng itu dibuka, ternyata dia adalah ayahnya Tiffany. Kemudian atas inisiatif semua siswa yang saling membantu, pada akhirnya ayah Tiffany berhasil ditangkap. Ayah Tiffany kemudian meminta maaf kepada Tiffany dan istrinya atas apa yang telah dilakukannya itu. Somebody call the police. Wowzers. Di luar sekolah, Lori mengucapkan permintaan maaf dan terima kasihnya kepada Megan karena sudah mengingatkannya tentang bahaya yang mengancam. I can't believe that I actually thought things might change around prom queen. I don't know. Kemudian polisi meminta Mary untuk ikut bersama polisi untuk dimintai keterangan. Namun Mary menolak dengan alasan tidak ada yang menemani Tiffany jika dirinya ikut ke kantor polisi. Lori yang mendengar hal itu kemudian menawarkan diri untuk menemani Tiffany. I live across the street from her. I can ride back with her. Singkat cerita, Lori dan Tiffany pun sampai di rumah Tiffany. Saat Lori dan Tiffany sedang beristirahat, Mary yang sudah selesai memberikan keterangan kepada pihak polisi kemudian naik ke kamar Tiffany dengan membawa sebilah pisau. Lori yang mendengar langkahnya itu kemudian terbangun, disusul oleh Tiffany yang juga ikut terbangun, dan langsung mengajak Lori sembunyi di dalam lemari kamarnya. Dan saat dalam persembunyian itu, tiba-tiba saja untungnya Tiffany berhasil menahan serangan itu dan segera berlari keluar kamar. Namun, ya rupanya apa yang dilakukan oleh ayah Tiffany itu memang sudah diketahui oleh istrinya dan juga oleh Tiffany. Atau lebih jelasnya, semua rentetan kejadian yang terjadi sudah direncanakan oleh keluarga Tiffany.
Dan saat Tiffany dipersilahkan untuk menghabisi Lori oleh ibunya, Lori tiba-tiba berontak. Lori pun memanfaatkan situasi itu untuk segera kembali berlari. Mary terus mengejar, hingga saat Lori kembali terpojok, Lori langsung menghantamkan sebuah piala tepat di kepala Mary. Dan setelah itu, Lori keluar dari rumah Tiffany dengan ekspresi yang dingin. Film pun selesai. I'm Lori fucking Granger. Tamat. Iya, dari cerita film ini kita belajar bahwa monster yang paling ngeri itu bukan setan atau kutukan ya, tapi ambisi manusia. Bayangin, satu keluarga kompak jadi psikopat cuma demi sebuah mahkota dan reputasi. Lori emang menangin mahkotanya, tapi dia harus bayar mahal dengan kesehatan mentalnya yang mungkin udah gak bakal sama lagi. Ya, itu aja alur cerita film yang bisa gue suguhkan kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel seperti biasa. ID gue Narabias. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.